ada, mungkin boleh dicatat, ada 4 perkataan yang menjadi prinsip hidup saya. Pertama, jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Yang kedua, jangan pernah berkata saya sudah tahu. Yang ketiga, jangan pernah berkata saya tidak bisa. Yang keempat, jangan pernah berkata nanti saja. Untuk semua, pertama, jangan pernah berkata saya itu tidak apa? Coba bacakan sampai apa yang pertama tadi? Tidak mungkin. Jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Kita masih muda, masih banyak kesempatan. Jangan pernah berkata tidak mungkin. Karena sejatinya ketika kita mengatakan itu tidak mungkin, sejatinya kita sudah menutup pintu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar doa kita, Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan terkadang kesempatan atau pekerjaan itu datang setelah kita berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Maka jangan pernah berkata itu tidak mungkin, karena ketika kita mengatakan itu, sejatinya pula kita merendahkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah kabul doa? Bukankah Allah lebih dekat daripada orang tadi kita? Dan yang kedua, singkat saja, jangan pernah berkata apa? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Ketika kita mengatakan saya sudah tahu, sejatinya kita sudah menutup pintu ilmu. Dari siapapun ilmu yang kalian dapat, coba tangkap dulu. Jadi itu adalah cahaya-cahaya yang memang disorotkan ke kalian agar jalan hidup kalian lebih cerah lagi. Jangan pernah berkata saya sudah tahu, wah dia masih muda, dia belum punya apa-apa, dia jangan. Karena kalian sesungguhnya sudah menutup pintu ilmu, dan ilmu itu sangat mahal, sangat mahal sekali. Dari senior ke junior, ketika itu mengaku itu adalah benar dan dari kalian maka terimalah. Bahkan Imam Malik juga mengatakan, kisah Imam Malik adalah seorang imam Darul Hijrah, imam di Darul Hijrah di Madinah, guru dari Imam Syafi'i. Beliau ketika ditanya 100 fatwa, beliau hanya menjawab sekitar 20 fatwa atau 40. 60-nya gimana? Beliau nggak jawab. Padahal beliau sekelas mufti, ulama besar, ulama mazhab. Apa yang dia katakan? La adri. Saya tidak tahu. Karena la adri adalah nisbul ilm, sebagian dari ilmu. Jangan pernah merasa saya sudah tahu. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena ada ilmu la yanabul ilmu mustahi wal mustaqbil. Dan tidaklah ilmu itu diraih oleh orang-orang yang malu-malu dan juga orang sombong. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Lalu yang ketiga, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Selama kita masih di dunia ini, kesempatan itu terbuka lebar. Maka terus berproses dan ya, jangan pernah berkata saya tidak bisa. Kadang perkataan ini adalah hal sepele, tapi sangat berdampak sekali. Misalkan kalian masih di awal-awal belajar, tapi merasakan kesusahan dalam hafal. Besok misalkan harus sekolah 1 halaman, terus kalian berpikir masih belum bisa. Selamanya kalian tidak akan bisa. Tapi ketika kalian mengatakan saya bisa, maka insya Allah kalian akan bisa juga. Saya teringat dengan kisah saya waktu masih jadi seperti di sini. Ketika saya sudah lulus SMA, sebelum masuk ke Arroyah ada ini kan space 2 bulan atau 3 bulan. Saya ingat waktu itu di bulan Ramadan, dan hafalan saya masih sekitar 13 juz. Karena saya masih sekolah, nggak bisa fokus sama. Dan saya berazam, saya sebelum masuk ke Arroyah harus hafal 1 juz.
Walau bagaimanapun caranya harus hafal. Dan saya berdoa kepada Allah menjadi pintu kemudahan agar saya bisa kuliah ke luar negeri, karena dari video-video yang saya tonton, kisah-kisah para mahasiswa di sana, kebanyakan mereka adalah hafal Quran. Dan untuk menjadi penuntut ilmu syar'i pun itu adalah kunci untuk membuka sebuah peluang. Singkat cerita, saya pun berazam untuk menghafalkan hafalan yang belum saya hafal sebelumnya, yang total 17 juz, ya 17 juz. Dan saya berazam menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dan saya melihat metode-metode yang cocok untuk saya gimana, cara mengatur nafas, cara mengatur hidrasi tangan waktu itu bulan Ramadan. Maka saya pun ikut video yaitu Ustaz Andresi. Saya nonton videonya, saya kemudian catat dan mencoba praktekkan tentang mengatur nafas, tentang metodenya yang harus begini kalau saya pernah ceritakan kan ya, seperti ini. Dan kalau sudah hafal jangan dipegang dan sebagainya, coba praktekkan step by step. Jika cerita target saya di awal 1 hari 10 halaman. 1 hari 10 halaman. Namanya juga masih awal-awal dan masih proses peningkatan skill. Saya belum bisa mencapai target 1 hari 10 halaman. Masih berat kan, biasanya 1 hari 2 halaman, 2 halaman. Tapi saya terus berproses. Apa yang bisa? Terus apakah saya kurang lama, apakah sholat telat, apakah saya belum 10 menit atau berapa? Itu saya berproses hingga pekan kedua saya mulai 10 hari, 1 hari 1 halaman. Pekan pertama, pekan kedua hari ke-8 1 hari 10 halaman. Berikutnya 1 hari 11 halaman. Berikutnya 1 hari 12 halaman, 13 halaman, sampai di batas maksimal saya waktu itu 1 hari bisa 25 halaman ya. Dan waktu itu saya store ke hari, dan biasa juga hari ada juga Vicky, Pandi yang dari kami sudah pulang. Saya store ke mereka Ramadan saat Trisante baru pulang, saya makan di situ hari Vicky, store ke mereka tidur, saya bangunkan. Hari kemana saya stop dulu, store. Biasanya puncak skill kemampuan saya lalu bisa memudahkan sampai 1 hari 25 halaman. Bahkan bisa 1 halaman 10 menit karena memang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus azan yang kuat bukan karena memang saya lebih pintar atau kalau saya kuat, tidak, karena memang Allah yang memudahkan. Itu yang kunci tentang kunci utama dalam menghafal Quran. Kalau Allah yang memudahkan. Akhirnya saya pun selesai 17 juz hafal, meskipun tidak dalam 1 bulan ya, 1 bulan setengah mungkin. 17 juz saya selesaikan dalam 1 bulan setengah, dan mungkin karena pertama ini dari beberapa yang meskipun ada sisi tidak baik, maksudnya tidak langsung bukti semua, butuh proses menyerobot berpikir lagi. Tapi insya Allah dalam berproses terus berjalan, dan mungkin itu karena semangat saya di awal ya, saya tidak terlalu mementingkan menyikirkan, saya selalu mementingkan selesai, dan saya seperti itu. Dan kalian jangan sampai melakukan hal yang sama dengan saya. Kalian harus kata dengan baik, hafal mungkin kan, jelaskan kali duduk, jelaskan 10 juz kali duduk, sampai akhirnya bisa 30 juz kali duduk. Kita lanjut yang kedua, fokus pada diri sendiri dan tidak bandingkan dengan orang lain. Karena setiap kita memiliki skill yang berbeda-beda, Allah anugerahkan dengan kemampuan yang berbeda-beda, maka
jangan sampai kalian memutuskan suatu keputusan karena intervensi orang lain atau karena keinginan orang lain, besti kalian. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, jangan sampai kalian punya skill bahasa, kalian hal yang lain, kalian malah di hal yang lain ini karena kalian tidak. Kita harus bertanggung jawab atas orang kita, karena penting pertemanan itu datang dan pergi. Saya yakin setelah kalian dari ini, sekarang dekat akhwat A dengan akhwat B, ikhwan A dengan ikhwan B ke besti lah, para ikhwan bareng. Tapi yakin saya setelah lulus itu kalian bubar, maksudnya kalian punya jalan hidup masing-masing. Maka harus seimbang antara cita-cita kalian dan juga berteman, jangan sampai cita-cita kalian tertunda oleh ajakan-ajakan teman kalian yang justru menyebabkan itu tidak tercapai. Karena Imam Syafi'i mengatakan, "Sa'ir tajidri wadan amma tufariqu." Berpergianlah kalian ke satu tempat, maka kalian akan mendapatkan pengganti dari orang yang kalian tinggalkan. Ketika saya di Baitul Quran, saya dekat dengan orang-orang. Ketika saya masuk awalnya, saya tidak bisa sedekat dengan orang-orang di Quran. Kalau di SMA, di SMA, saya dekat dengan orang-orang awalnya. Begitu juga ketika saya di Madinah, saya tidak begitu dekat dengan orang-orang di awalnya. Saya juga dengan orang-orang di UI dan itu kan kehidupan. Tapi yang terpenting jangan pernah memutus ini. Dan selanjutnya, nah ini yang ketiga, temukan role model lalu pelajari perjalanan hidup. Dari sekarang kalian ingin jadi apa? Ikuti cari role model. Maksud role model adalah teladan. Misalkan kalian ingin kuliah ke Qatar, cari itu siapa yang sudah ke Qatar masih di Indonesia, bagaimana misalnya. Saya pun demikian. Saya salah satu role model yang saya selalu kejar itu Sadi Malik. Beliau mahasiswa S3 di Australia, tapi perjalanan hidupnya sangat menginspirasi sekali. Masa S1 beliau sudah keluar negeri ke berbagai negara. Saya menjadi role model lainnya seperti yang saya lihat dari Madinah. Begitu juga dengan kalian, kita kuliah ke UGM misalnya, cari siapa teman kita ataupun bisa bantu kalian. Pelajari bagaimana kisah hidupnya, jatuh bangunnya, pasang surut. Jadi kalau bisa kalian searching, ambil sosmednya dan saya pun demikian. Dulu saya mengenal Ustaz Ibrahim itu di sosial media. Saya ikuti follow-nya, saya coba DM. Akhirnya setelah 1 tahun saya DM, dia baru menjawab. Akhirnya saya komunikasi dan beliau nomornya. Bisa pun ketemuan lagi ngobrol sampai segitunya saya ingin bertemu dengan pengembalian saya pergi ke Bandung dengan tujuan itu, bertemu karena akan mendapatkan semangat tersendiri. Usaha yang kalian lakukan lebih dari orang lain akan mendapatkan hasil lebih dari orang lain juga. Begitu juga dengan seorang Dr. Gumilar yang sekarang jadi staf sus Menteri Agama. Saya cukup terinspirasi juga dengan beliau karena berasal dari keluarga yang muda dari kampung, hingga akhirnya dia bisa kuliah ke luar negeri dan sekarang jadi status agama. Alhamdulillah pekan lalu pun saya bertemu di Istiqlal dengan Pak Menteri. Kalau beliau karena saya ikat lewat itulah role model pun saya mulai menjadi komunikasi. Oke, kita lanjut. Ini jelas tentang Malaysia. Lalu poin yang keempat yaitu membaca satu buku per 1 bulan atau paling enggak 1 hari 20 menit atau 30 menit. Kalian harus biasakan dengan membangun kebiasaan membaca pagi waktu pagi. Ya. Apalagi di lingkungan pondok yang tidak ada kesempatan untuk membuka handphone, maka kesempatan membacalah kalian bisa melangkah seimbang dengan orang di luar sana. Bangun kebiasaan membaca. Kedua, bangun lingkungan positif dan jaga relasi dengan orang sukses. Saya rasa ini sudah ada hubungannya dengan berusaha. Cari itu teman kalian, siapa
gitu kita apa belajar bareng, hafalan bikin bareng dan berproses bareng. Lalu yang keenam latih bahasa sedikit. Walau bagaimanapun bahasa adalah kunci utama juga. Timur Tengah bahasa Arab, bahasa Inggris, Jepang, China, dan bahasa Arab apalagi sangat dibutuhkan sekali sekarang. Tidak hanya untuk mempelajari ilmu agama, tapi untuk mempelajari mengamati perkembangan dunia perdagangan sekarang, bahasa Arab juga dibutuhkan. Ini waktu saya dirian ikut sebuah event dan waktu itu saya masih mahasiswa baru, namun cukup aktif di kampus. Akhirnya saya pun mewakili kampus UIN untuk mengikuti event ini. Namanya Hub National Arabic English Competition di Jakarta dari King Salman Global Community English. Waktu itu saya mengikuti lomba pidato dan bahasa Arab. Tapi beda sekali dengan pidato yang saya ikuti sebelumnya dari awal ya. Pidato yang di sini tuh lebih ke tanpa ada persiapan. Jadi mereka langsung kasih tema, dia persiapan sama sekali, temanya apa? Coba kamu bicara tentang geopolitik misalnya. Dalam waktu 2 menit itu harus padat isinya, closingnya gimana, pembukaannya gimana. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini, alhamdulillah lancar meskipun ya ada hambatan. Ya alhamdulillah dapat penghargaan meskipun ya tidak dijelas. Ini alhamdulillah dari 1.000 pendaftar dan ini luar biasa. Yang ikut lomba ini kan bukan hanya mahasiswa S1, S2, S3 dari seluruh kampus di Arab Saudi. UIN dari Jakarta, dari semua dari Ibadah, dan kurang lebih ada sekitar 1.000. Saya bukan dari juara 1, 2, 3. Alhamdulillah dapat penghargaan dari juara 5. Ini ya foto dengan juara 1 dari India, dengan ini muslim saya dari Madinah, dan sedikit juga alhamdulillah perjalanan hidup saya dari awal dapat amanah di ruang yang sekarang jadi gudang itu bisa mencapai kancah internasional. Bahkan di Ramadan kemarin saya mendapatkan amanah siaran live di CNN TV karena saya bergabung dengan PPI Dunia. Alhamdulillah mewakili PPI Arab Saudi dengan beberapa mahasiswa lainnya. Terus saya bisa dapat relasi seperti ini. Itulah nama saya bilang bangun relasi, bangun lingkungan yang positif, karena akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan ini sedikit selanjutnya pemirsa kita bergabung dengan Al-Azhar Karim, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Madinah. Halo, selamat siang waktu Indonesia. Al-Azhar, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, Al-Azhar, saya ingin tanya dan Indonesia yang berhadir untuk pemirsa. Kita ada sampaikan bagaimana kondisi terkini di kota Madinah. Masih ada perang yang itu udah di Madinah awal perang. Gimana? Awal perang. Pas awal perang itu kan Arab Saudi nya ada dampak, tapi sangat jauh itu di perbatasan Arab Saudi sana di ibu kota Riyadh, karena ada isu itu ada apa pangkalan Amerika. Di Madinah aman sekali, nggak ada roket, apa itu sangat damai. Meski di siaran TV seperti ini, coba sudah mengerti perkataan siswa yang berbeda itu. Nah, ya kita harus sabar, kesatuan pemerintah, tetap berfokus dengan ibadah di bulan Ramadan, karena ini bisa jadi siasat orang Muslim, Yahudi, Kristen untuk mengganggu kefokusan kita terhadap bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu ulama suci Ramadan, maupun bulan doa, maupun malam-malam terbaik, mereka tidak ingin orang Muslim ini dengan nyamannya beribadah. Maka bisa jadi salah satu latar belakang dari kejadian perang itu adalah
agar umat muslim terpecah belah. Nah, kita lanjut ke video. Ini hal yang penting juga, konsisten dalam kebaikan sekecil apapun atau disiplin. Sedari dini mungkin dari sekarang kalian harus punya satu amalan, saya bicarakan satu amalan yang kalian konsisten di dalamnya. Baik itu sholat duha 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, dari sholat pagi hari Jumat ataupun berdoa hari Jumat, kalian punya satu amalan yang kalian lakukan secara konsisten, baik setiap hari ataupun setiap pekan. Karena saya yakin inilah faktor yang menjadi kesuksesan saya dan untuk kesuksesan. Karena saya yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun apa? Walaupun sedikit. Jangan masalah kalian salat duha setiap hari, yang penting konsisten. Beda halnya dengan orang yang setiap pekan 1 kali misalkan, tapi dia tidak konsisten. Maka carilah amalan yang memudahkan kalian konsisten, apapun itu. Delapan, jadikan setiap nasihat sebagai bahan muhasabah dan saya coba menanamkan nilai ini. Saya membaca Quran, selalu mencatat dengan pesan-pesan dari Ustaz Dede, Ustaz siapapun itu, saya selalu mengingatnya dan saya selalu meyakini bahwa apa yang mereka katakan kepada saya itu adalah yang terbaik bagi saya. Misalkan jangan pelan sebagainya, hafalan selalu tepat waktu dan sebagainya. Meskipun ya tidak bisa 100%, tapi memang sudah terazam dan kita jangan pernah merasa tidak tahu. Jangan pernah merasa sudah tahu. Yang ke-9, jangan pernah mencoba dan terus belajar dalam setiap proses. Karena saya pun tidak langsung diterima, itu banyak tantangan. Bahkan ketika saya mengikuti lomba di tingkat nasional, waktu itu kan COVID, saya Quran. Hari ini menjadi saksi. Banyak hari ini banyak sekali jadi saksi saya. Waktu itu saya iseng pada info lomba di Wisma Kalijaga. Ada persyarat. Saya persiapkan materi, latihan seminggu. Tapi ketika dikirimkan kalian, dan saya tidak membuahkan hasil. Tapi alhamdulillahnya di peringkat ke-4. Peringkat pertama dari mana? Gontor, India Gontor. Bagus lah yang bahas. Pasti mereka menginginkan terbaik. Tapi saya terus berproses, apa yang salah. Saya tanya ke Ustaz, saya lebih awal ya. Akhirnya saya coba. Lalu di percobaan kedua, saya daftar lagi di kampus Universitas Ahmad Dahlan UAD. Karena ini COVID ya, semuanya online. Bikin video, kirim. Alhamdulillah waktu itu saya alhamdulillah juara 1. Dan yang menariknya juara 4 dari mana? Dari Gontor. Jadi berbalik itulah kehidupan. Ketika memang ingin meningkatkan diri, walaupun mudah. Dan setelah itu saya terus langganan juara 1. Alhamdulillah. Maka jangan pernah berhenti mencoba dan terus belajar dan terus proses. Kalau gagal sekarang, gagal di tahun ini, coba di tahun depan. Coba introspeksi, coba minta ke orang tua. Waktu kemarin semuanya referensi di Win yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Najwa Isama. Oke, ada 3 rekomendasi akun Instagram yang mencari informasi seputar beasiswa luar negeri. Ada communication, skaters, CLI, juga ada 3 buku rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk anak muda yang masih dalam menentukan arah ya. Coba kalian baca buku Sang Pemuda.
Coba baca buku Muhammad Hasan ya, From Qatar, sangat menarik sekali bagi kita yang muda. Zero to Hero, ya. Bagaimana jerih payah pas masuk gitu kan, soal Izzuddin dan lain sebagainya. Ini seputar mengenal kampus Taiwan University. Universitas Taiwan adalah perguruan tinggi negeri di Madinah Arab Saudi yang didirikan tahun 2003 melalui pengembangan cabang Universitas King Abdulaziz dan Universitas Muhammad bin Salman. Jumlah mahasiswa Indonesia saat ini ada 83 orang, terdiri dari 45 ikhwan dan 38 akhwat. Jadi hampir seimbang jumlah ikhwan akhwatnya siswa Indonesia, karena tidak dikhususkan untuk ikhwan kampus Taiwan ini. Berapa kampus seberang ini? Sebab tidak dikhususkan untuk ikhwan, ada akhwat juga, dan jumlahnya sangat banyak. Jadi kawan dia mahasiswa Taiwan kita punya berbeda. Universitas Taiwan berpusat di Madinah Munawwarah yang memiliki cabang di wilayah Yanbu dan ya, fakultas-fakultasnya ada fakultas teknik, ada komputer, ada sains juga, mungkin ada yang ada sains di komputer bisa tuh, tapi saya rasa harus ini ya harus menyatakan sertifikat untuk apa? TOEFL. Kalau itu mungkin sertifikat TOEFL. Fakultas Universitas Taiwan juga kedokteran, ada dari mahasiswa, ada bisnis. Biasanya kebanyakan dari mahasiswa Taiwan itu ngambil ini ada dan humaniora, ambil bahasa Arab, ambil tafsir dari Islam. Dan beasiswanya sama aja, dapat uang saku seperti yang saya sebutkan tadi, dapat asrama juga, tiket, restoran, rumah sakit, juga dapat rumah sakit. Ya, ini informasi seputar kuliah akhwat dari kampus Arab Saudi yang membuka pendaftaran mahasiswi di tahun 2006. Ada beberapa kampus nih yang bisa kalian kejar. Pertama, Hizbullah University di Riyadh. Saya pernah lewat di sana. Memang kampusnya sangat besar sekali. Bahkan kampus perempuan terbesar di dunia, khusus perempuan. Saking besarnya, teman-teman, misalnya itu ada metro, ada kereta. Jadi transportasi mahasiswa di sana itu bukan lagi bis, motor ya, kereta. Misalkan di stasiun, saya jadi pakai apa? Pakai kartu pelajar, besok ntar pulang ke asrama dan juga ke kuliah. Asrama sangat jauh sekali. Kalau saya di Madinah itu cukup jalan kaki. Ini apartemen saya, seperti di bagian ini. Misalkan apartemen saya di sini, gedung fakultasnya tidak boleh kita boleh. Itu jalan kaki. Makanya mobilitas di UIN itu kebanyakan skuter maupun sepeda. Ada kereta. Kalau secara kemegahan bangunan, kampus-kampus di Riyadh itu lebih bagus. Kalau lebih soalnya sederhana sekali, bangunannya sangat sederhana. Fakultas beberapa sama gym, lapangan dan lain sebagainya. Sudah seperti kampus di Riyadh dan lainnya. Ada King Salman juga, di Al-Aziz University. Dan untuk bisa salah satu strategi yang bisa lolos luar negeri, khususnya bagi akhwat, pilih kampus dengan jumlah persaingan yang rendah. Dan saya selalu menyarankan, di antaranya adalah pertama itu Najran. Ini sangat jarang sekali karena memang lokasinya agak jauh dari Madinah, jauh dari Mekah, tapi minimal kita sudah bisa ke sana. Kalau sudah ke sana kan, kalau menyewa bisa ke Madinah. Salah satunya adalah Najran. Najran ini sedikit sekali peminatnya. Lalu King Abdulaziz ini juga. Lalu ini kedua, Abdulaziz. Yang lainnya ini cukup berat ya saingannya, karena memang punya resikonya sendiri. Lalu ya mungkin sebagai
harus ada makro lainnya. Alhamdulillah kebijakan Arab Saudi semakin memudahkan kita. Saat ini sudah tidak disyaratkan lagi makro. Namun yang segera dapat ini datang Saudi belajar datang itu. Dan juga kuliah awal kalau masih kembali bisa juga. Kalau mau PDF-nya bisa dilakukan nanti. Namun sebelum hari ini ada pertanyaan untuk Ikhwan. Semuanya mau gak walaupun ribu? Oh kan? Ada yang bilang gak mau? Gak ada ya, kecuali yang dijawab. Coba yang mau ke kanan. Siapa yang mau? Turun lagi. Siapa yang mau? Gak ada. Coba saya minta satu orang yang berani maju ke depan. Apapun resikonya, apapun yang saya minta harus siap. Satu orang aja, cepat-cepat di depan. Oke, silakan dulu. Harus siap ya. Apapun resikonya harus siap. Hafalan berapa? Udah beres? Siap kita semuanya. Siap kan? Bahasa Arab lancar ya. Di Surabaya siap jawab. Silakan. Siapa namanya? Teguh. Ulang. Kenapa bengong? Karena dari awal mengunci kalian. Itulah kenapa demi supaya lanjut ke hadiah selanjutnya lebih fantastis. 200.000. Siapa yang mau? Ini tantangannya lebih besar dari ini. Mungkin saya suruh jalan ke Bogor atau ke Papua. Yang siap tantangannya maju ke depan. Siap tantangannya ke depan. Bener siap? Bener siap ya? Siap apapun resikonya, tantangannya. Namanya siapa? Hafiz. Tapi apa? Hafiz. Hafiz. Tapi mohon maaf Hafiz, kesempatan tidak ada kesempatan. Jadi saya dulu lagi. Saya ingin mulai dengan narasi seperti ini. Nanti kalian akan paham maksudnya saya. Jadi mohon maaf ya Hafiz, nanti insya Allah di balik layar. Terima kasih sudah maju ke depan, itu adalah brand beliau. Terakhir, ini terakhir. Oh, sedang Hafiz. Dia paling semangat di antara yang hadir. Hafiz paling cepat angkat tangannya. Benar gak? Ada yang lihat? Iya. Hafiz silakan di depan. Silakan ya. Sini dulu. Ada tantangannya. Insya Allah. Tapi ini saya sampaikan adalah pertama, ketika siapa yang tadi apa? Teguh. Siapa? Teguh ya. Ketika Teguh ke depan dan saya bilang ada tantangannya, dia siap. Padahal dan semuanya angkat tangan, benar kan? Apa saya bilang siapa yang mau uang? Semuanya katakan benar kan? Benar kan? Iya kan? Pas saya bilang siapa yang mau uang 20.000 ini, benar kan? Semua katakan kan? Iya. Begitu juga dengan meraih mimpi. Semua orang ingin meraih mimpi. Semua orang bicara A, B, C, D. Saya ingin ke Madinah, saya ingin ke Qatar. Tapi siapa yang melakukan aksi? Siapa yang saya suruh menembus ya, tantangan dari saya? Teguh. Dia yang berani maju ke depan, itu tandanya dia berani ambil resiko. Padahal belum tentu tantangan itu seperti yang kalian-kalian tidak pernah bayangkan. Padahal cuma maju ke depan, saya pun tidak ada sampalannya. Dan dia suruh pulang lagi. Hikmahnya itu yang pertama.
kalian jangan merasa tantangan, merasa apa ya, merasa minta kalian lemah. Berani juga aja, coba. Gagal, bisa nanti. Lalu yang kedua, ketika habis maju, saya coba ini juga kan, siap dengan tantangannya. Tapi saya bilang maaf, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi memang kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi percobaan ketiga saya tanya lagi dan habis lagi yang terus mengatakan paling cepat, kesempatan memang tidak datang 2 kali. Jadi kesempatan datang dari orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Karena itu kalian pun demikian dalam meraih mimpi tidak boleh berhenti mencoba. Jadi sebagai ilustrasi singkat ya dalam meraih mimpi kalian. Jadi seperti itu. Kita mungkin bisa mengatakan A, B, C, mungkin tidak ada aksi. Dari sekian banyak pertanyaan saya tanya, coba nanti kita buktikan apakah kalian benar-benar menuliskan target-target kalian yang sudah saya sampaikan tadi, tuliskan mimpi-mimpi kalian, dan kita lihat apakah dari semua ini konsisten dengan target-target. Saya yakin tidak semuanya konsisten dengan target-targetnya. Karena itu memang untuk meraih suatu hal yang berharga itu butuh perjuangan yang luar biasa. Karena untuk menjadi sesuatu yang berharga itu butuh perjuangan yang effort tinggi, dan saya rasa sudah cukup saja. Bisa dibaca singkat 8 langkah strategi meraih beasiswa full di luar negeri, menentukan kampus dan tujuan lulusan impian. Pertama sekarang dari sekarang ini jurusan apa yang baik diambil, pelajari syarat beasiswa secara matang, bangun relasi dengan mahasiswa di Indonesia di kampus tujuan, persiapkan 3 hal: akademik, prestasi, dan organisasi. Alhamdulillah saya lihat Devi selalu berlangganan ya kompetisi bahasa nasional ini sangat baik sekali, bisa menjadi salah satu faktor kelulusan. Meningkatkan bahasa, ikuti mentorship, latihan dan komunitas beasiswa. Seperti hal ini, mentorship oleh diarahkan kepada saya ada 30% dari doa, ada 30% dari berkas, ada 40% dari sekolah-sekolah yang memang